Oke. Oke, hari ini tentang canceling pemukiman. Apa aja sih yang harus kita dilihatkan dari canceling pemukiman? Kemarin kalian sudah sekilas tentang kesehatan perumahan. Ya, jadi oke, kalau dari gambar-gambar ini apa sih yang bisa kalian lihat? Ini maksudnya ya saya nggak lihat dari dia dia apa namanya ya rumahnya bagus atau tidak enggak ya. Bukannya maksudnya bukan lihat dari situnya tapi lihat dari faktor lingkungannya. Maksudnya Pak itu rumahnya kecil, Pak itu rumahnya enggak. Saya enggak lihat itunya ya. Kira-kira apa sih yang jadi problem di sini? Ini apa lagi yang ditutupin ini ya Allah. Oke, itu anggap aja itu angin lalu ya. Oke. Oke, oke. Apa sih yang kalian lihat dari gambar ini? Kumuh, Pak. Kumuh. Yang lain? Ada bebeknya, Pak. Ada bebeknya. Mana bebeknya? Oh, oke, oke. Oke. Oke, saya malah nggak ngeliat bebeknya itu ya. Oke. Ada yang mainan tanah. Banyak Tanah, oke. Waktu kecil kan juga pakai celana, Pak. nggak pakai celana. Oke, itu sengaja saya tutupin itu kalau yang itu. Oke. Kalau aslinya mah bukan itu gambarnya, tapi ya saya tutupin sensor lah itu. Terus yang lain? Kira-kira bagaimana? Pedesaan, Pak. Iya, pedesaan ini mah memang. Maksudnya gimana kawasannya tadi ya? Berarti kumuh, ya apa namanya? Bukan hanya tanah, ini juga tanahnya ini juga apa ya? Berlumpur begitu ya dan hitam gitu ya. Jadi memang kurang baik lah sanitasi lingkungannya. Benar ya. Ini belum lagi abrasi, ini abrasi ya ini ya. Ini abrasi karena pantai. Yang salah satu desa binaannya BEM juga kan, ya kalian bisa lihat ya. Itu kan juga ya salah satu tempat itu kan juga kurang baik kondisi sanitasi lingkungannya. Seperti itu. Mungkin juga di Indramayu juga masih banyak sih beberapa tempat yang mungkin masih kurang baik sanitasi lingkungan pemukimannya. Oke, kita bahas dulu. Ya, kalau kalian dulu kebutuhan ini apa selain kebutuhan primer, sekunder, terus apa lagi? Kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan sebagainya ya. Jadi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, tadi saya bilang pasti kalian kan pinginnya itu punya rumah. Mungkin kalian juga sering ya bagikan di Facebook ya, rumah idamanku. Ya baru bagikan dulu aja gitu kan. Misalnya di Facebook kan banyak tuh ya, rumah cantik-cantik, halamannya keren-keren, kolam renangnya, kolam ikannya, dibagikan dulu aja share. Mudah-mudahan nanti save aja dulu captionnya begitu ya kan. Atau ya mudah-mudahan tercapai, ya nggak apa-apa, tapi sebetulnya itu kan kalian kan tandanya kan kalian pingin punya rumah juga ya suatu saat kan. Nah, kenapa? Karena rumah itu adalah kebutuhan pokok dari manusia ya buat tempat tinggal, buat tadi 4 tadi ya, buat kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan perlindungan terhadap penyakit, kemudian perlindungan terhadap ancaman atau bahaya, seperti itu. Nah, di mana manusia banyak menggunakan waktunya setelah melakukan aktivitas bekerja, sekolah, dan sebagainya itu di rumah. Benar ya? Jadi kalian itu kuliah, organisasi tetap aja kan pulangnya ke rumah, ya kan? Hampir sebagian besar di rumah, apalagi sekarang lagi COVID, hampir Pak, kita Pak sekarang Pak bahkan 24 jam Pak di rumah Pak. Ya, di rumah aja Pak, di rumah aja. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Memang karena tadi kita lebih apa namanya? Lebih nyaman, lebih enak juga di rumah sendiri. Makanya kalau kita juga ke rumah temen nginep juga kan nggak enak ya, tetap aja enaknya rumah sendiri, bener ya? Kalau kayaknya nggak enak, nggak bisa bebas, nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa bebas lah gitu ya. Nah itu memang fungsi salah satunya adalah fungsi dari rumah. Oke. Serta berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Nah, dengan adanya rumah kan kita bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan bapak, ibu, dengan adik kakak gitu ya. Kemudian dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga juga.
Sedangkan pemukiman menurut WHO itu adalah suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termaksud juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Jadi suatu struktur fisik, jadi memang ada bangunan fisiknya gitu ya, ada gedungnya, ada bentuknya lah, rumah lah intinya seperti itu. Nah, nanti tinggal tergantung pemukimannya itu banyak apa sedikit, ya begitu ya. Oke. Kan kayak dusun, kayak RT RW itu kan kumpulan dari beberapa perumahan ya. Makanya jadi RT, jadi RW, beberapa rumah jadi satu RT, beberapa RT jadi satu RW, beberapa RW jadi satu dusun, satu desa dan sebagainya. Gitu ya. Itu kan demografi apa namanya? Demografinya begitu. Nah, rumah itu suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi, dan tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang memenuhi persyaratan fisiologis, beban dari penularan penyakit dan kecelakaan atau Winslow. Itu tadi yang saya bilang 4 fungsinya. Fungsi untuk jasmani, rohani, kemudian perlindungan penyakit, dan kecelakaan atau dari ancaman. Oke. Oke, kenapa Pak perlindungan dari kecelakaan atau ancaman? Kalau kita di luar, kan orang ini ya, kalau misalnya kita tidur di luar tuh, kan bisa jadi ada tindak kejahatan. Oh, iya kan? Misalnya saya tidur di luar, kan oh ini bisa jadi apa namanya, kecopetan atau ada yang berbuat kriminal lainnya. Itu makanya fungsinya rumah, makanya kalau malam kan dikunci. Itu memberikan perlindungan dari ancaman maupun bahaya atau kecelakaan. Penularan penyakit, jelas banget. Ya, di luar itu kan, di luar rumah kan banyak banget penyakit ya, dari angin, ya dari hujan, ya dari panas dan sebagainya. Kebutuhan rohani ya banyak ya. Kita butuh tenang, butuh waktu me time sendiri, ya kan. Walaupun di rumah hanya main HP doang, ya, ya isinya juga cuma WA group doang, ya kan. Ternyata yang WA group juga isinya Pak Eko doang ngajakin kuliah, ya kan. Jadi kan ya, tapi kan intinya kita kan juga butuh ketenangan juga. Makanya kan kalau di rumah terus tiba-tiba ada yang bising-bising misalnya lagi ada musim kampanye, geber-geber motor brom 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 kan juga nggak tenang ya seperti itu. Nah, itu kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani apalagi untuk tempat beristirahat, misalnya kalian nih dari luar misalnya kayak Jian sama Nuhan nih dari luar, kan setelah ini kan capek. Kan pulang ke rumah biar istirahat seperti itu. Jadi itulah fungsi dari rumah. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, tempat melepaskan lelah, tempat bergaul, tempat berlindung sebagai lambang status sosial. Ya ini status sosial ini ya apa namanya tentang apa ya status sosial seseorang lah kalau punya rumah kan paling enggak tandanya apa sosial ekonomi tersebut kan sudah lebih baik ya seperti itu. Kemudian tempat penyimpanan barang berharga, modal, investasi. Ya, walaupun sekarang kan nggak zaman lagi ya nyimpan uang di dalam kasur, nyimpan uang di dalam bantal, tapi kan tetap aja barang-barang berharga kan TV, kulkas, yang lain-lainnya kan juga ada dalam rumah. Itu ya, itu tempat menyimpan barang berharga. Ini tadi menurut American Public Health, sorry ya, apa itu American Public Health Association atau apa? Oke, apa? American Public Health Association. Nah, menurut apa tadi untuk menurunkan kebutuhan fisik atau jasmani, rohani, kejiwaannya. Misalnya kejiwaan, health is begun at home. Kesehatan itu dimulai dari rumah. Benar ya? Kalian keluar rumah sehat, ceria. Tapi kalau kalian itu dari rumah aja udah nggak sehat, udah lemes, udah nggak fit, kan juga keluar rumah juga nggak ini. Makanya itu eh, kesehatan jiwa seseorang itu dimulai dari rumah. Jadi intinya apa ya, tenang gitu ya, nyaman, kita berinteraksi dengan bapak ibu juga enak seperti itu. Makanya ya mudah-mudahan kalian juga nanti apa namanya bisa juga membangun keluarga yang paling enggak membuat anak-anak kalian nanti itu nyaman lah berada di rumah seperti itu. Ya jadi kalau bisa jangan kebalikannya, anak-anak itu nanti anak-anak kalian lebih nyaman di luar rumah sama teman-temannya. Ya kalau bisa kebalikannya. Ya boleh anak-anak itu keluar rumah kan juga mereka butuh interaksi sekolah, bergaul dengan teman-teman, bergaul dengan tetangga boleh, tapi
Jangan sampai mereka tuh merasa nggak nyaman, nggak pulang berhari-hari karena mungkin nanti kalian berantem mulu, ya jangan sampai begitu ya. Jadi ya kalau bisa kalian juga menciptakan lingkungan keluarga yang baiklah biar nanti anak kalian juga betah di rumah seperti itu. Kan kalian nanti kan paling nggak kan pasti ingin berkeluarga kan semuanya kan ke sana sih tujuannya, iya kan? Oke. Berikutnya Atun senyum-senyum mungkin dia udah bener banget Pak Eko Pak. Itu mah impianku banget Pak gitu ya. Oke. Memenuhi syarat melindungi dari penularan penyakit. Tadi saya sudah bilang juga dari air bersih, pembuangan sampah, dan dari pencemar lingkungan tidak jadi sarang vektor dan sebagainya. Rumah kalian juga harus bersih. Rajin bersihkan lah, apalagi yang cewek-cewek nih, rajin bersih-bersih lah ya. Bantu-bantu ibu lah, bantu-bantu bapak lah di rumah, bersih-bersih paling nggak biar rumahnya nggak jadi sarang tikus, jadi sarang kecoa, jadi sarang bisa jadi misalnya kecoa jarang kalian bersihkan nanti mereka jadi punya istana di dalam rumah kalian, punya kerajaan ya gitu. Jadi kan jangan sampai ya karena kalian jarang bersihkan seperti itu. Memenuhi syarat melindungi penghuni dari kemungkinan bahaya dan kecelakaan. Makanya harus kokoh, tangga tidak curam, bahaya kebakaran. Ini juga perlu. Makanya tadi saya bilang, itu kalau kalian bikin rumah, bikinlah se-safety mungkin. Ya, listriknya, keracunan, kecelakaan lalu lintas ini misalnya kalian bikin rumah jangan terlalu di pinggir jalan banget lah. Jadi apalagi pas dibelokan. Nah, itu kan kalau tiba-tiba ada kendaraan yang supir yang ngantuk kan bisa nabrak rumah. Jadi dilihat juga lah lokasi dan posisi rumah nanti bagaimana seperti itu. Jadi intinya biar kalian sebagai penghuninya aman. Itu ya. Nah, menurut Wilner tahun 62. Menurut Wilner tahun 62. Ini kalau kan mau bertanya boleh langsung dipotong aja di apa namanya? Di apa namanya? Di nyalakan kameranya. Wilner tahun 62 menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit pada keluarga yang tinggal di lingkungan kumuh sepertiga lebih tinggi dibandingkan pada keluarga yang tinggal pada lingkungan yang layak. Nah, jadi menurut Wilner tahun 62, ternyata penyakit yang terjadi pada keluarga itu lebih tinggi pada keluarga yang tinggal di lingkungan kumuh. Ya tadi kan bisa lihat di gambarnya dari contohnya. Apa aja banyak ya penyakit dari lingkungan kumuh tadi kayak dari airnya, dari tanahnya, dari sampah dan dari udara mungkin dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali penyakit-penyakit apalagi kan sudah mempelajari tentang waterborne disease, water related factor, water wash disease dan sebagainya. Itu kan sudah tahu ada yang penyakit-penyakit yang bersumber dari air apa aja sih kan kemarin sudah ya di air bersih. Nah, itu makanya pentingnya penelitian si Wilner tahun 62 itu sepertiganya itu lebih tinggi pada lingkungan yang kumuh. Ya, sebenarnya bukan harus rumah itu sehat itu dikatakan rumah sehat itu enggak harus rumahnya itu besar, terus dari emas, dari ini enggak. Yang penting kalaupun kalian kecil, sederhana, paling enggak ya bersih lah, diperhatikan lingkungannya, luar rumahnya bersih, dalam rumahnya juga harus bersih. Jadi itu rumah saya itu bukan dari besar kecilnya rumah, tapi dari bersih tidaknya dan sehat tidaknya sanitasi lingkungannya. Gitu ya. Nah, kesehatan perumahan. Ini kita malah justru udah praktek dulu ya baru ini saya kasih nggak apa-apa. Berdasarkan, nah kalian bisa mengacu ini nih, Kemenkes nomor 829 tahun 99 salah satunya. Ya, tentang kesehatan perumahan yang kemarin kita sudah praktikumkan. Persyaratan kesehatan lingkungan, lokasi tidak terletak pada daerah rawan bencana seperti bantaran sungai, aliran lahar dingin dari gunung meletus ya. Kemudian gelombang tsunami, longsor dan sebagainya. Oke. Nah, nanti pilih kalau Indramayu apa ya? Paling ya banjir ya. Banjir ya beberapa tempat masih sering terjadi ya itu banjir. Makanya ini kalau akan pilih lokasi dilihat-lihat juga lokasinya ini bagaimana seperti itu. Kemudian aliran lahar itu tadi jadi jangan terlalu dekat sama Gunung Merapi misalnya. Ya minimal radius 20 km lah kalau bisa lebih aman. Seperti itu. Kemudian tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan air sampah dan bekas lokasi pertambangan. Kenapa? Karena nanti air tanahnya itu pasti sudah tercemar logam-logam berat ya atau tercemar juga zat-zat pencemar. Oke.
Di salah satu tempat di TPA di Jogja, ya TPA Piungan namanya. Nah itu dulu sebenarnya kalau kalian ya di Pecuk lah, Pecuk ya tahu ya TPA Pecuk ya. TPA Pecuk itu kan tempat pembuangan sampah, tapi ya syukurnya di sekitarnya itu nggak terlalu banyak rumah. Kalau di TPA Piungan itu, jadi kan mungkin karena itu kan walaupun sampah, tapi bagi sebagian orang itu kan jadi sumber penghasilan ya. Oke, nah itu awalnya memang khusus TPA. Kesini itu justru banyak orang yang bangun rumah di sekitar situ, jadi pemukiman baru. Nah, kita di tanahnya itu ya jadi bau, udaranya bau, kemudian kualitas air sumurnya juga kurang baik, ya seperti itulah. Jadi mereka berternak juga kambing, sapinya itu makan sampah dan sebagainya. Jadi ya begitu seperti itu. Jadi kalau di Pecuk sih saya pernah lewat sih ada rumah tapi kan agak jauhan lah seperti itu. Ya mending lah. Nah, ini malah lumayan banyak penduduknya. Tadi karena dari bekas tempat buang air sampah. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. Makanya juga kalau pesawat bandara itu juga biasanya itu sekian radius kilometer itu tidak boleh dekat sama bandara dan sebagainya. Daerah rawan kecelakaan, kebakaran. Kalau di Jakarta cukup sering terjadi kebakaran. Kenapa? Karena mereka itu padat banget penduduknya. Sekali ada yang korsleting itu bisa banyak yang terbakar. Seperti itu. Jadi memang ya cukup itu harus diperhatikan. Itu dari lokasi. Baru dari lokasi loh. Berikutnya dari kualitas udara. Ini juga perlu kan ini lihat dari fisiknya itu bagaimana kualitas udara, kebisingan dan getaran. Kualitas udara ambien, ya itu dilihat bersih nggak kualitas udaranya, ada nggak gangguan gas beracun baik oleh alam maupun aktivitas manusia, memenuhi persyaratan baku mutu udara yang berlaku. Ini kita sudah sering banget bahas tentang baku mutu udara, ya. Misal tingkat kebisingan, kalau untuk perumahan paling nggak 45 sampai 55 desibel. Ini tadi yang menurut Permenkes tadi. Nanti kalian bisa bahas dari yang praktikum kalian nih. Kemarin hasil kalian berapa, bandingkan sama ini. 45 sampai 55 desibel itu batas idealnya. Oke. Kemudian gas berbau H2S dan NH3 itu secara biologis tidak terdeteksi, tapi ini yang khususnya H2S ini cukup beracun ya ini ya H2S ini ya beracun ini. Kemudian partikel debu itu partikulatnya yang di bawah 10 mg tidak melebihi 150 mg per meter kubik. Nah ini yang nanti yang kita akan teliti, yang akan kita praktekkan hari Senin nih, partikulat debu ya pakai alatnya partikulat meter. Kemudian gas SO sulfur monoksida tidak melebihi 0,10 ppm. Intinya kalau kalian Pak, kita kan bingung Pak, nggak ngukur-ngukur Pak. Nanti kalau kita punya rumah bagaimana Pak? Cari aja yang rumahnya itu jangan terlalu dekat sama industri. Simpelnya begitu aja. Jangan terlalu dekat sama industri, jangan terlalu dekat sama pabrik, jangan terlalu dekat sama tempat-tempat yang bisa menghasilkan kualitas udaranya itu kurang baik. Bisa ya? Oke. Makanya diperhatikan lokasinya dan lingkungan fisiknya. Berikutnya kualitas tanah. Ini kemarin kan sudah meneliti juga, tapi kemarin kan kalian baru pH tanah ya, nggak lengkap karena memang alatnya tanahnya itu harus dibawa ke lab dan itu biasanya ini anak-anak jurusan pertanahan. Kita ya kemarin sekilas aja. Kualitas tanah lingkungan perumahan harus memenuhi timah hitam, timbalnya itu 300 mg, arsenik, kadmium, benzoin. Ini juga sama kalau bisa nanti milihnya itu adalah yang tanahnya tidak tercemar. Kenapa? Jangan sampai dia ini kan logam berat semua ini, timbal, arsen, kadmium. Ini kan sudah pernah saya bahas, kadmium ini bisa menyebabkan itai-itai disease. Itai-itai disease itu yang membungkuk. Arsenik ini beracun, ya, timah hitam, timbal juga beracun, benzo juga beracun sama aja seperti itu. Berikutnya kualitas air tanah. Minimal harus memenuhi persyaratan air baku air golongan B sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemarin kan sudah kita bahas ya, golongan air itu ada yang golongan A, B, C dan seterusnya ya. Nah, juga harus diperhatikan jarak dari sumur sama septic tank dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Halo, suaranya putus-putus nggak ya? Enggak, Pak. Oke, Bapak, Jelas, Pak. jelas.
Berikutnya, sarana dan prasarana lingkungan. Memiliki taman bermain untuk anak. Wah, paling enggak ya ini pun kalau enggak ya apa ya? Biasanya kalau yang ada tempat taman bermainnya kan tuh yang perumahan ya. Paling enggak ya kalian itu yang ada lapangannya lah. Kalau di desa mah lapangan, ada tempat ngumpul-ngumpul, misalnya lapangan badminton, lapangan voli, intinya ada tempat olahraga. Syukur-syukur bisa dekat nggak jauh dari tempat rekreasi. Kemudian memiliki drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit dan memenuhi persyaratan teknis. Oke, itu ya. Oke, sebelumnya ini saya ingin dengar dulu cerita mungkin salah satu dari kalian, mungkin kalau di lingkungan kalian yang kurang kira-kira yang kalian kurang serak atau tidak setuju atau mungkin terkait dengan lingkungan itu apa sih? Mungkin ada yang sekitar rumahnya banyak ini, banyak itu. Ada yang mau cerita? Ada yang mau cerita? Hmm? Mungkin rumahnya harus lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah, ke samudra mungkin. Atau rumahnya itu terlalu rindang sampai matahari susah masuk, atau sampahnya mungkin banyak, tetangganya misalnya suka buang sampah sembarangan, atau yang lainnya. Ada yang mau cerita? Bobby dulu, soalnya saya tahu Bobby suka cerita. Gimana Bob? Itu rumahnya, Pak. Bukan rumah kamu, maksudnya sekitar perumahan kamu aja, lingkungannya bagaimana? Ada nggak yang kamu kurang serak atau kurang setuju dengan atau kurang apa sih yang di sini tuh gitu? Yang kurang setuju itu Hmm. kayak dekat itu, Pak, bengkel itu, Pak. Oke, bengkel apa sih? Bising. Bengkel apa sih kamu tuh? Bengkel Ahas motor dealer tuh, Pak. Oh gitu, oke. Gimana ahasnya? Iya, terus Bising ya? apa kayak tempat pembuangan sampahnya tuh jauh dari rumah sampai ke tempat pembuangan sampah sampai TPU-nya tuh, Pak. Oke. Ada petugas yang pengambil sampahnya nggak? Ada, tapi kalau tangga desa saya tuh yang mau arah ke Jati Barang itu sampahnya tuh berceceran sampai ke jalan gitu, deket jalan. Oh, Dicecerin di deket jalan gitu. jadi buang sampah aja di pinggir jalan. Iya, TPU-nya kan pinggir jalan tuh, Pak. Sampai penuh nggak diambil-ambil. Tapi yang itu mah yang apa ya, di tangga desa tuh, Pak. Kesananya rumahnya saya tuh. Beda Oke. RT lah, BDRT. beda desa. Oke. Kalau terkait dengan yang fisik tadi, mungkin ada nggak di sekitar kamu ada yang mungkin yang pencahayaan kurang atau tadi kamu kebisingan ya? Oke. Em, Kalau Bobby nih lebih senang di rumah apa di luar rumah? Kalau aku lebih senang kayak di luar rumah tuh, Pak. Oke, kenapa? Main, Kenapa? nyari teman Pak hiburan, Pak. Oke, nyari hiburan. Oke. Oke, ada yang mau cerita lagi? Ada lagi yang mau cerita? Eh, Epri. Saya tahu, saya juga ini, Epri sedang cerita. Gimana Epri? Iya Pak, untuk Hmm. lingkungan sekitar rumah ya. Soalnya Hmm. kan apa ya, jarak dua rumah tuh, rumah saya terus dua rumah laginya tuh
samping laginya tuh langsung kali. Jadi tuh masyarakat di sini tuh banyaknya tuh pada buang sampahnya di kali, soalnya belum ada TPS tempat pembuangan sampah tuh Pak. Adanya tuh jauh sana di Tuang Pindangan. Oh, oke. Udah gitu doang. Berarti Makasih. termasuk berarti sanitasi lingkungannya khususnya kebiasaan buang sampah sembarangan masih kurang baik ya. Iya Pak, benar. Oke. Oke. Ini kayaknya kalian sudah mulai puyang, sudah mulai ngantuk. Aduh, Pak Eko ini bahas rumah. Kalau saya udah lagi membayangin rumah idaman saya. Oke, saya punya ini lagi, tebak-tebakan. Mana Ita nih lawan saya ini? Oke. Huruf apa yang suka kedinginan? Dalam. Ada yang tahu? Huruf C, Pak. Apa? Huruf C bukan? Huruf apa, Susan? Coba diketik, Susan. Ada yang tahu? Huruf apa yang suka kedinginan? Kenapa huruf C? Huruf S. Oh, kenapa S? Karena es batu dingin, Pak. Oke, karena es batu dingin. Oke. Huruf C, huruf A. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Huruf yang suka kedinginan itu huruf B. Kenapa huruf B, Pak? Kenapa B? Karena di tengah-tengah AC. Oke. Ya. Oh iya ya, iya benar Pak. Iya benar ya. Oke ya. Kenapa ada kedinginan? Karena dia di tengah-tengah AC. Oke. Lucu ya? Boleh ya? Boleh ya? Oke. Ya, siap. Ya, sedikit lagi ya. Oke. Sedikit lagi materinya, tinggal beberapa slide lagi. Oke, saya lanjut dulu. Sudah kelihatan share screen-nya? Udah Pak. Oke. Berikutnya memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut. Konstruksi jalan tidak membahayakan kesehatan. Konstruksi trotoar jalan tidak membahayakan pejalan kaki dan pejalan cacat. Ya, maksudnya itu trotoar jalannya atau aspalnya. Ya, saya ke apa ya ke salah satu desa di Indramayu, desa binanya BEM itu desa apa sih ya? Nah itu juga masih banyak jalan yang kurang baik ya. Nah itu juga termasuk pemukiman. Karena kenapa? Karena kalau jalan aspalnya itu banyak yang berlubang, itu jadinya banyak genangan, ya. Jadinya kan tadi banyak bisa menimbulkan faktor penyakit seperti itu. Kemudian bila jembatan harus diberi pagar pengaman, lampu penerangan, jalan tidak menyilaukan. Ya, jadi ini pemukiman ya, jadi memang lebih luas lagi daripada perumahan. Daripada rumah tadi kan pemukiman itu terdiri dari beberapa rumah ya. Jadi itu. Jadi makanya bahas kenapa Pak bahas jalan, bahas jembatan. Saya pernah ada jembatan itu kanan kirinya itu enggak ada pagar pembatasnya. Jadi kalau tiba-tiba ada pengendara yang ngantuk yang ini kan bisa nyemplung gitu ya. Kemudian lampu penerangan jalan tidak menyilaukan. Syukur-syukur kadang-kadang ada lampunya, kadang-kadang gelap banget tuh. Ya, nah itu nggak ada lampu penerangannya. Berikutnya tersedianya sumber air bersih, pengelolaan pembuangan kotoran manusia dan limbah rumah tangga, ya harus ada septic tank-nya, pengelolaan pembuangan sampah. Ya. Kalau kalian mau lihat pengelolaan limbah rumah tangga dan pengelolaan kotoran sampah, silakan searching aja tentang Desa Sukunan Yogyakarta, itu bagus, sudah mengolah limbah kotoran dan limbah rumah tangga. Karena saya pernah lihat mereka sampai urinnya juga, air kencingnya itu mereka sudah
diolah. Jadi biar intinya itu tidak terlalu mencemari lingkungan seperti itu. Jadi mereka bagus pengelolaannya. Kemudian pengelolaan pembuangan sampah, memiliki akses terhadap keamanan, pengaturan instalasi listrik, tempat pengolahan makanan. Ya, jadi sanitasi makanannya juga diperhatikan. Berikutnya, nah perhatikan juga binatang penular penyakitnya. Lagi musim hujan begini, perhatikan juga rumah kalian, jangan banyak-banyak. Perhatikan harus sering menguras, menutup, mengubur. Paling enggak ya menguras lah kalian itu ya rajin-rajin menguras. Kemudian jangan banyak-banyak menggantung baju-baju. Sekarang soalnya lagi mau masuk musim penghujan, jadi takutnya nyamuk DBD itu cukup banyak. Nah, lalat. Standar penilaian 0 sampai 2 ekor tuh rendah, 3 sampai 5 ekor sedang, 6 sampai 20 ekor cukup. Ya, lebih dari 20 ekor itu sangat harus melakukan pengendalian. Ya, ini sebenarnya ada caranya mengukur kepadatan lalat. Ya, nanti pakai alatnya itu namanya fly grill. Ya, fly grill bukan fly girl, tapi fly grill. Ya, nanti kalau ada waktu kita coba. Ini sih saya sebenarnya pengen kalian coba ini juga mengukur kepadatan lalat. Ya, cuma nantilah kalau misalnya yang ada dulu kita selesaikan dulu. Kemudian indeks jentik nyamuk, angka bebas nyamuk, makanya sekarang kader-kader jumantik, juru pemantau jentik itu digerakkan. Sekarang itu banyaknya itu di beberapa desa itu yang digerakkan adalah junior jumantik. Jadi yang ditunjuk itu adalah anak-anak ya, yang ditunjuk itu anak-anak. Dan tidak melebihi 5%. Untuk penghijauan di lingkungan perumahan, pelindung juga berfungsi untuk kesejukan dan kelestarian alam. Intinya kalau bisa di rumah kalian ya ada beberapa pohon, paling nggak biar nggak terlalu panas, biar sejuk lah seperti itu. Kemudian kesehatan rumah untuk tinggal, bahan bangunan. Nah ini juga yang kalau bisa tidak ada debunya, asbes. Ini kan kalau penyakit kalau ada asbes apa namanya, ada yang tahu? Karena asbes. Ya, karena asbes itu asbestosis ya. Jadi asbes itu seratnya itu kayak jarum begitu tajam, ya walaupun bukan kayak jarum ini ya, tapi intinya tajam begitu. Nah, kalau masuk ke paru-paru itu berbahaya. Salah satu penyakitnya adalah asbestosis. Nah, itu intinya jangan diperhatikanlah asbesnya, langit-langitnya. Kemudian tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh berkembangnya mikroba patogen. Kemudian nah, kalau lantai kedap air dan mudah dibersihkan, yang mudah-mudahan kalian tidak ada lagi yang dari tanah lah, ya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Soalnya saya dulu waktu kuliah itu di beberapa tempat itu masih ada, yang waktu kita ke lapangan tuh masih ada. Tapi mudah-mudahan yang kalian minimal ya sudah lantainya semen atau keramik lah, seperti buat apa biar tidak ada genangan air. Kemudian dan sering dibersihkan. Tadi saya bilang ya sering-seringlah disapu sehari 2 kali pagi sama sore. Jadi biar bersih rumahnya. Kemudian di ruang tidur, habis bangun sholat, setelah itu rapikanlah tempat tidurnya. Ya jadi biar kalian tuh nyaman. Sering-sering dijemur juga. Jadi biar nggak tungau ya atau skabies itu ada di kasur kalian. Ya kan kemarin saya pernah kasih tahu kalian ya tentang Sarcoptes cabiai itu ya, yang kayak tungau itu yang biasa di pesantren dan sebagainya. Oke. Kemudian ventilasinya tadi saya bilang jendelanya dibuka, pintu atau horden dan sebagainya. Kemudian tempat kamar mandi harus kedap air dan mudah dibersihkan. Ini juga nih, baik cowok maupun cewek, bantu-bantulah di rumah bersih-bersih kamar mandi. Tadi kalau bisa nguras bak lah seminggu sekali minimal dan sebagainya. Kalian kan udah gede lah, udah pada paham lah hal-hal begitu kan nggak perlu diajarin lagi. Kemudian langit-langit ya dari sarang laba-laba itu juga dibersihkan ya. Jangan sampai rumah kalian nanti malah jadi kerajaan laba-laba saking banyaknya nggak dibersihkan. Nanti kerajaan laba-laba mereka udah punya cucu, udah punya cicit saking kalian jarang bersihkan ya. Seperti itu kan jangan sampai lah seperti itu ya. Kemudian hubungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter. Oh ini penangkal petir ya. Ini kalau rumah kalian tinggi sih bagusnya yang pakai penangkal petir. Kemudian ruang di dalam rumah harus berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, dan dirapikanlah ruang-ruang keluarganya.
Ruang dapur harus ada sarana pembuangan asap. Minimal kalau kalian nggak punya cerobong, ventilasi udara buat keluar masuk asap pas kalian memasak dan sebagainya itu harus ada. Jangan sampai dia apa ya? Apa sih bahasa Indonesianya ya? Ada di dalam ruangan itu aja terbang-terbang apa ya sih? Intinya udaranya nggak keluar lah seperti itu. Pencahayaan itu kan kemarin sudah saya jelaskan kalian ada yang alami dan buatan. Kalau yang alami itu dari cahaya matahari, kalau yang buatan itu dari lampu. Minimal 60 lux dan tidak menyilaukan. Dan juga jangan terlalu redup juga. Ya, karena takut terlalu silau malah dibikin redup. Makanya kurangi juga kalau main HP malam hari yang cahayanya kurang seperti itu. Suhu udara idealnya itu 18 sampai 30 derajat Celcius, kelembapan udara 40 sampai 70%. Dari yang Permenkes tadi ya. Jadi kalian bisa bahas nih. Kemarin kan kita ada ngukur kesehatan perumahan, suhunya ada, kelembapannya ada. Nah, tinggal kalian bahas. Kemudian gas SO, ini kemarin tidak ada sih. Pertukaran udara, konsentrasi gas CO, konsentrasi gas formaldehid dan sebagainya. Ini dari faktor kimia ini ya. Nah, ventilasi. Luas ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai. 10%, misal rumahnya Mbak Neneng. Mbak Neneng itu luas lantainya itu 4 kali 4 misalnya. Misal ya. Atau kalau ruang tengah gede lah ya. Ruang tengah itu misalnya 10 kali 10 meter kali 10 meter lah anggap. Nah, 10%-nya itu luas jendelanya. Jadi kalau 10 itu 10%-nya berarti berapa? Satu ya. Nah, berarti minimal itu luasnya itu panjang apanya itu 1 meter lah dari ininya. Ya, dari lantai. Oke. Kemudian binatang penular penyakit, tidak ada tikus yang bersarang dalam rumah. Air. Nah, air juga harus terpenuhi dan sebagainya. Ini banyak sekali nih. Oke, itu untuk tentang kesehatan perumahan. Ada yang mau kita diskusikan? Atau sudah cukup? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Oke, sebelum saya akhiri, saya absen dulu sebentar. Esi. Bapak kalau mau nanyanya bukan tentang itu boleh nggak, Pak? Boleh, udah boleh sok lah. Pak, kita kan kemarin kan praktek yang itu, Pak, yang apa? Tanah. Itu tuh, Pak, parameternya suaranya putus-putus nggak, Pak? Enggak sih. Gimana parameter tanahnya? Halo? 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 Tuh. Nih. Cek. Ya. Cek. Nih. Ah.